Halo, welcome back to my channel di vlognya Esther Dianopi Amegance. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kita semua sehat dan baik-baik aja. Nah, jadi hari ini karena situasi lagi memanas tentang satu virus yang namanya virus corona COVID-19. Jadi hari ini aku sebagai warga yang tinggal di kota Jakarta ingin kasih info ke kita semua. Tentu semua orang sekarang sedang diisolasi. Semua orang melakukan aktivitas di rumah. Nah, jadi hari ini kebetulan nih aku lagi kedatangan tamu. Sebenarnya nggak boleh bertamu, tapi karena kita ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi kita ya ngobrol tentang virus yang sedang berkembang. Nah, jadi aku akan undang satu teman aku ini, namanya Audrey. Welcome Audrey. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Nah, oke teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin masalah virus yang sedang berkembang di negara kita dan bahkan di seluruh dunia. Negara-negara sedang takut dan mengkhawatirkan hal yang sama, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Dan sampai detik ini kita sudah lihat ada banyak orang yang udah jadi korban, bahkan udah ada beberapa ya. Dan jadi hari ini aku pengen ngobrol tentang virus yang sedang mewabah di khususnya ya di kota Jakarta ya. Jadi hari ini ngobrol sama Audrey nih. Audrey sebagai warga Jakarta, gimana nih menghadapi virus yang sedang berkembang nih? Gimana ya, virus corona itu kayaknya bikin huru-hara ya di seluruh dunia itu ya. Iya, huru-hara. Jadi lu gimana nih Dri? Tadi lu masih melakukan aktivitas nggak? Masih kayak gini masih ketemu sama lu ya kan, masih ketemu, terus masih ada beberapa kerjaan yang memang nggak bisa ditinggal, jadi masih bekerja seperti biasanya sih. Iya, sebenarnya sebenarnya kita dilarang untuk Berjumpa berjalan atau kita dilarang untuk komunikasi sama siapapun, tapi karena ini kita lagi ada satu pekerjaan ya yang harus kita beresin, jadi kita harus ketemu. Nah, jadi pekerjaan kita selesai, kita makanya ngobrol tentang masalah virus corona. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin masalah virus corona ini, jadi kalau menurut gua nih ada beberapa hal sih yang memang menyita perhatian kita, terutama pertama ya dari sisi religi. Kalau kita ingat bener-bener kan semua orang nih lagi diisolasi, nggak boleh keluar rumah, kayak semua orang harus kembali harus ingat bahwa semua ini diatur oleh Tuhan, ya kan, Tuhan yang Maha Esa yang mengatur semuanya, mengatur perputaran bumi, mengatur ada siang dan malam, mengatur ada badai, ada angin, ada cuaca yang berganti, ada virus juga tentunya. Nah, tentu Tuhan yang mengatur. Nah, menurut lu gimana nih, Dre? Mungkin itu bagus juga sih, karena kan kita diisolasi di rumah, nggak boleh keluar gitu kan. Mungkin kalau dari sisi religius itu mengingatkan diri kita lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kenapa? Kita tahulah orang kerja ya, apalagi kayak kita gini juga kerjaannya itu kadang bisa dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Apalagi kalau orang Jakarta ya, khususnya lu kan tinggal di Jakarta. Iya. 24 jam itu nggak tidur gitu, non-stop gitu. Jadi ada baiknya juga karena diisolasi di dalam rumah, bisa introspeksi diri lagi, terus bisa mendekatkan diri sama yang di atas. Ya berdoalah, berjaga-jaga kita supaya tuh dijauhkan dari sakit penyakit, dari segala sakit penyakit kita dijauhkan. Itu sih. Oke, gue setuju apa yang lu sampaikan. Nah, jadi selain memang di sisi religi, gue juga melihat sih kalau misalkan dengan adanya virus corona ini ada hal positif yang memang harus kita tingkatkan. Salah satunya mungkin kesadaran kita untuk menggunakan teknologi, ya kan? Sangat-sangat menurut gue nih saat-saat sekarang semua orang tuh berkomunikasi lewat teknologi. Ya betul nggak? Lu setuju nggak? Ya kan? Orang video call, orang ada yang
live streaming saat ibadah segala macam, ada yang semua transaksi semua dengan online. Jadi gimana menurut lu setuju nggak kalau virus corona ini juga sebagai media untuk manusia dipaksa mau nggak mau untuk melakukan kegiatan lewat teknologi? Kita nggak bisa mungkirin ya, teknologi itu apalagi sekarang ini berkembang pesat banget. Jadi kalau misalnya kita nggak ikutin ya kita akan tertinggal jauh. Nah yang tertinggal jauh itu yang kiranya mungkin akan gimana ya, orang kalau nggak bisa ngikutin sesuatu ya lama-lama akan hilang gitu kan. Nah itulah kenapa virus corona jangan ini kayak, juga salah satu kayak binatang ini ya, apa yang udah pernah besar, dinosaurus ya. Pernah eksis di zamannya tapi sekarang dia udah nggak ada. Nah itu dia, makanya itu salah satu juga sih buat kita jadi pembelajaran. Kayak kita ini anak-anak sekolah disuruh e-learning. Nah emang sih kayaknya pusing banget, pasti itu orang tua juga adalah ya e-learning ini, e-learning itu pakai link ini, pakai link itu. Aku nggak bisa komputer, aku nggak bisa ini. Tapi ya gitu deh. Itu kan maksudnya kita harus belajar. Memang sih proses belajar itu nggak enak. Yang namanya belajar itu nggak pernah enak. Tapi nanti kalau kita sudah mengerti, berikutnya pasti lancar. Itu sih. Oke, gue setuju. Ya kan, jadi semangat ya buat anak-anak juga yang sekarang belajar di rumah, buat dan adik-adik yang buat lagi belajar di rumah. Iya, terus buat mama-mamanya buat yang orang tua yang mendampingi. Kita paham banget kalau itu iya. kayaknya aduh kesana pusing banget, tapi itu pembelajaran sih buat kita juga. Iya, gue setuju. Oke, good job buat lu, Dri. Gue setuju banget. Jadi jadi itu ya kita percaya bahwa era digital, era teknologi itu membawa kita untuk bukan mengikis peradaban kita ya, tapi membantu kita, menolong kita dalam situasi yang seperti apapun kita tetap bisa berkomunikasi. Karena kedepannya itu pasti akan ada teknologi lain yang lebih canggih lagi, lebih in lagi ya, siapa tahu ntar kita di meja kita cuma tinggal pencet tombol gitu doang kan, makanan datang. Setuju. Kalau yang kayak gini aja kita masih agak ya masih belum bisa ya gimana. Nanti kita yang ada malah kitanya yang menghilang dari peradaban. Oke, setuju. Buat semua warga Indonesia harus siap hidup dengan kemajuan teknologi. Oke ya. Berarti selain mendekatkan diri sama Tuhan, ya kan, dari segi pengetahuan, corona membuat kita untuk menggunakan teknologi dengan benar. Ya. Nah, oke, gue tertarik ada satu sisi juga yang membuat gue ngerasa bahwa dengan adanya corona ini membuat kita itu semakin beralih dari satu peradaban begitu. Salah satunya contoh, semua sekarang dilakukan dengan online. Iya kan, pesan makanan lewat online, iya kan, belanja semua, iya kan, pengiriman barang jasa semua dengan online. Jadi secara ekonomi, iya kan, dari sisi ekonomi semua itu kayaknya metode-metode konvensional itu udah akan ditinggalkan dan akan beralih ke era online, digital. Iya. Nah, gimana? Lu setuju nggak? Gimana menurut pendapat lo? Dulu ya, ini cerita nih awal-awal Gojek keluar, boleh ngomong brand nggak? Udah lah, nggak apa-apa lah ya. Dulu ojek online itu keluar ya, gue juga suka antipati sih, karena aku masih terbiasa sama ojek konvensional, yang udah biasa nganterin gue, yang biasa udah bisa, biasanya gue charter. Tapi setelah gue pakai aplikasi itu yang kita cuman ngegerakin jempol, klik gitu doang, itu tuh lebih fungsional, lebih lebih gampang, lebih mempermudah sebenarnya sih. Kesannya awal-awal itu pasti kayaknya aduh ribet banget deh, tapi pas kita udah jalanin itu tuh mempermudah banget kan gitu. Jadi gue setuju banget tuh sama yang tadi lu ngomong tuh. Oke, berarti ya gue juga setuju sih. Jadi memang dengan khususnya kita yang tinggal di kota Jakarta ya sekarang ya, kita nggak tahu nih teman-teman di kota-kota besar yang lain, kayak contoh di Medan, di Kalimantan, atau di kota-kota yang ada di Indonesia, pasti sebagian juga udah merasakan bahwa ternyata ya kan
transaksi konvensional itu memang lama-lama akan kita tinggalkan dan kita akan beralih ke metode digital ya kan. Contoh sekarang kita pesan makanan ya kan, kita udah bisa mempergunakan aplikasi khusus yang ya ada beberapa aplikasi yang pasti teman-teman juga di handphonenya udah punya ya kan. Gimana teman-teman, setuju nggak? Yang setuju ayo dong bilang yo. Oke, jadi satu hal lagi nih yang membuat gue tertarik Dri, selain tadi mendekatkan kita dari sisi religi, terus sisi pengetahuannya teknologi, lalu sisi ekonominya, lalu ada satu hal lagi nih yang gue anggap penting, yaitu dari segi sosial. Nah, salah satunya contohnya misalkan sekarang dengan adanya kita nih lagi diisolasi dengan melakukan pekerjaan dari jarak jauh, semua orang melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi bahwa ternyata kita harus kembali untuk bercengkrama dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah, khususnya keluarga, orang tua, kakak, adik, encang, encing, om, tante. Ya bener gak? Gimana menurut lo? Nah, orang apalagi di Jakarta ya, itu kerjanya kan biasa udah dari pagi sampai malam, terus begitu lagi gitu ya. Berasa nggak sih? Mungkin teman-teman pasti berasa deh. Pas lagi diisolasi kayak gini, bisa ngobrol sama keluarga, bisa ngobrol sama papa mama, bisa ngobrol sama anak, ya kan, bisa ngobrol sama adik gitu. Yang sehari-harinya itu belum tentu kita 2 jam punya waktu buat mereka. Iya, sekarang udah berapa lama? Udah 1 minggu. Kita udah ya? hampir 1 minggu. Udah 1 minggu Bu. Iya, 1 minggu. Bosan ya, sih. Gimana emang, rasanya? Pasti. Hari pertama oke, ih libur gitu kan. Hari kedua masih oke. Hari ketiga udah mulai gundah gulana. Ya, nyokap gue sendiri ya, dia bete tau gak, dia bilang, "Dri, mami bete nih." gitu ya. Tapi kita nggak bisa ke mall sih. Gue tetap nggak ke mall sih. Gue takut sih. Tuh, anak Jakarta tuh gelisahnya nggak bisa pergi ke mall, guys. Benar-benar itu ke mall itu tuh. Karena di Jakarta banyak tempatnya cuma ada mall doang, Bo. Jadi hukumnya wajib kalau buat anak-anak Jakarta, orang Jakarta itu ya jalan-jalannya refreshingnya ya di mall. Me time sama keluarga itu ya di mall, ya enggak. Nah, jadi untuk sekarang ya kan, jadi mall semua tutup, tempat wisata semua tutup, tempat makan semua apapun semua ditutup, di black down semuanya. Lockdown. Nah, jadi teman-teman ya, menurut saya nggak tahu nih ya, ada yang sependapat atau enggak. Jadi sebenarnya dengan adanya corona ini kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya corona ini kita diberikan kesempatan untuk lebih akrab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, papa mama kita, saudara kita, sepupu, tetangga, segala macam kita. Walaupun tetap ya kita harus jaga jarak ya. Ya, cuman setidaknya kita di rumah, terus masih dalam jangkauan mata kita, mereka semua itu masih dalam jangkauan mata kita gitu. Jadi ya kita nikmatin aja lah. Kalau kita bersedih terus ketakutan terus, percuma juga, virusnya toh belum hilang juga. Nanti pada akhirnya juga ya virus itu akan hilang juga. Ya Dri ya, hari ini kita udah ngobrol banyak nih, udah ada beberapa hal yang kita obrolin tadi dari segi religi ya kan, dari segi pengetahuan teknologinya, dari segi ekonomi, bahkan dari segi sosial. Jadi teman-teman, kalau kalian setuju dengan apa yang kita sampaikan, kalian boleh bantu untuk channel ini terus berkembang, boleh like, subscribe, dan komen, kasih saran ya di bawah ya kasih saran. Terus kira-kira nih kita harus bikin vlog apalagi, teman-teman boleh dong kasih komentar, silakan, kita welcome kok, kita setuju kok. Kalau teman-teman boleh kasih saran, oke, silakan. Nah oke Dri, di akhir vlog ini kira-kira lu pengen sampein pesan apa nih buat semua warga Jakarta atau warga Indonesia, gimana? Tetap berserah sama Tuhan, berdoa, terus jaga kesehatan ya. Makan yang bergizi, karena temen gue waktu itu di China kasih tahu gue, bilang, Dri, pokoknya tetap harus jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, terus dari mana dari luar gitu, cuci tangan, sering-sering cuci tangan, jangan sering-sering pegang muka ya. Katanya nggak boleh sering-sering pegang muka. Pegang muka guys, nggak boleh. Jadi tetap berserah sama Tuhan aja. Kita doa yang terbaik buat Jakarta, buat Indonesia, supaya corona ini cepat mereda, cepat selesai.
Oke, thank you ya Dri udah Sama-sama. mampir di vlog gua nih. Terima kasih ya. Nanti gantian ya di vlog gue juga ya. Oke, siap. Oke, ini obrolan kita hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Jadi vlog ini dibuat hanya untuk sekadar sharing bagaimana kita dengan adanya virus corona ini kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur semuanya. Oke, seperti biasa kalau di vlog gua ya, siapapun yang jadi bintang tamu, gua pengen setelah nanti gua bilang Esther DNA, lu akan jawab oke. Bisa ya? Ya, Oke, jangan lupa subscribe, Like. and comment di vlog Esthernya DNA. Yo. Bye.